Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga begitu ya, hari ini ternyata ya muncul spekulasi bahwa Ibu Megawati bakal umumkan Ganjar Pranowo capres PDIP siang ini. Akankah koalisi besar akan bubar? Ya bisa jadi, karena di satu sisi ya orang berspekulasi bahwa jangan lagi ya yang namanya si merah atau PDIP berkuasa lagi. Katanya begitu di koalisi besar itu. Artinya ada 3 poros atau 4 poros hari ini, yaitu dari PDIP dengan Ganjar, Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Prabowo dengan Caimin, dan KIB. Ya ini mau gabung kemana? Akankah dia gabung ke PDIP begitu kan? Artinya selama ini kalau kita melihat kalkulasi politik ya, semakin banyak poros, semakin mudah Anies Baswedan akan memenangkan Pilpres di 2024 ini. Ya betul, karena pada hakikatnya nanti ketika ada 3 poros ya, bahkan ya head-to-headnya adalah bahwa Ganjar dengan Anies Baswedan nanti. Apakah nanti akan Prabowo gabung ke PDIP juga begitu di satu sisi begitu ya. Tetapi saya rasa ya ketika PDIP tidak berkoalisi jelas ya bisa jadi kemenangan Anies Baswedan sudah di depan mata begitu. Apalagi KIB nanti ya gabung kepada Pak Prabowo. Bisa jadi Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Ini sangat menarik sekali begitu kan. Adu kekuatan di sini begitu. Adu prestasi nanti ketika debat begitu kan. Siapa yang punya prestasi luar biasa, siapa yang pelangak-pelongok di situ begitu. Artinya selama ini kalau kita melihat kalau benar-benar diumumkan oleh partai PDIP ya bisa jadi ini punya tantangan besar kepada Pak Prabowo, terus kemudian kepada Anies Baswedan begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Komentar-komentar netizen ya, Megawati bakal umumkan Ganjar Pranowo capres PDIP ya siang ini. Wah, luar biasa ya. Ini seru nih Ganjar dengan isu ya Piala Dunia atau macet jalan rusak kemarin ya. RK dengan isu Masjid Al-Jabar ya. Anies dengan isu polarisasi politik dan sodetan kemarin. Cuma Pak Prabowo yang masih bersih, kata siapa begitu. Alhamdulillah kalau ini benar, beliau ini rasional juga ternyata, nggak maksain anak sendiri ya, kayak partai lain anak nggak punya karir politik apa-apa atau dicalonin capres ya, banyak pro dan kontra di sini begitu ya. Masih ada yang memilih partai banteng kah ya, yang presiden siapa, yang kandidatkan siapa, betul. Jadi artinya selama ini ya publik sudah tahu siapa partai politik hari ini begitu, siapa yang mau dicoblos, siapa yang mau dipilih begitu, dari partai mana begitu. Bisa jadi ya Pak Ganjar ketika masuk ke PDIP ya akan ditinggalkan oleh pendukungnya. Karena apa? Karena selama ini banyak orang yang kemudian tidak suka kepada partai PDIP begitu, tidak ingin lagi partai PDIP berkuasa, ya bisa jadi seperti itu begitu. Bahkan udah ketebak ya, pakai drama-dramaan segala nggak mau dukung. Wong mereka nggak punya calon ya kuat lagi selain GP. Bunuh diri aja kalau majuin Puan. Kalau gini kan enak ya, tarung ide dan gagasan dengan capres muda-muda yang lain. Ya, wow mah jangan direken, idenya gitu-gitu aja. Bayangkan Ganjar udah lolos seleksi kesetiaan kepada PP lewat penolakan WC U20 ya. Ini mah ibaratnya telah ludah sendiri ya, tim partainya yang mewakili partai masa bosnya berubah cuma karena melihat Puan tidak bisa dijual karena dianggap tidak mampu oleh masyarakat dan suaranya nyungsep. Kagak malu sama PSI yang usung dari awal terus dikritisi. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Pada hakikatnya tahu sendirilah siapa partai PDIP, publik sudah tahu begitu kan ya. Tetapi melihat narasi-narasi yang dibangun hari ini itu sangat menarik bahwa pertarungan 3 poros ini antara Prabowo, terus kemudian PDIP yaitu Pak Ganjar dengan Anies Baswedan ini. Saya katakan ini sangat mudah ketika Anies Baswedan, ketika ada 4 poros, 3 poros ya, akan mudah Anies Baswedan memenangkan ya di pertarungan Pilpres di 2024. Mengapa saya katakan seperti itu? Satu, kalkulasi politik. Kalau PDIP tidak berkoalisi dengan lain, jelas ini kalah ya. Tetapi kalau dia berkoalisi ya, lalu kemudian di putaran kedua Anies dihajar di situ, ya bisa saja kemungkinan itu menang begitu ya. Tetapi perlu diingat ya, koalisi perubahan tidak tinggal diam. Bisa saja nanti Pak Prabowo masuk ke situ ke Anies Baswedan ya untuk memperkuat ini begitu, atau mengalah ya. Bisa jadi Pak Prabowo bisa mengalah menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Bisa jadi seperti itu begitu, atau setidaknya dibalik begitu ya. Tapi saya rasa tidak mungkin kalau dibalik begitu ya. Tetapi inilah catatan kita bahwa kalau kita melihat kalkulasi ini sangat menarik untuk kita baca. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya ya, Megawati bakal umumkan Ganjar Pranowo capres PDIP siang ini. Wah, ini sangat luar biasa bertepatan di bulan suci Ramadan begitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan wah kalau dia tidak berkoalisi ya pasti kalah begitu ya. Jakarta, JNN PDIP dikabarkan bakal mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau capres yang telah mendapatkan restu dari Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri siang ini ya. Penetapan Ganjar sebagai capres PDIP tersebut akan berlangsung di Istana Batu Tulis Bogor ya selepas sholat Jumat dan diumumkan langsung oleh Ibu Megawati melalui platform media sosial dan kanal saluran digital PDIP. Bahkan kabar mengenai rencana pengumuman Ganjar Pranowo sebagai capres pilihan PDIP ini telah dikonfirmasi oleh 3 sumber CNN Indonesia dari kalangan petinggi dan pengurus pusat PDIP. Bahkan ya pengumuman capres PDIP direncanakan turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo ya, Prananda Prabowo, Puan Maharani, Oli Dodo Kambe dan Hasto Kristianto dan Ganjar Pranowo. Bayangkan Pak Jokowi sudah ada di situ begitu ya. Ya mau tidak mau inilah ya kingmakernya kalau boleh mengatakan seperti itu begitu. Seharusnya presiden kan netral begitu, tapi wajarlah karena memang dia adalah anggota partai politik juga begitu kan. Tetapi mungkin sebagai simbol bahwa Pak Jokowi sudah mendukung Pak Ganjar. Lantas bagaimana dengan Pak Prabowo? Pak Prabowo di HP hari ini sama Pak Jokowi kalau ini terbukti begitu ya. Bahkan Hasto selaku Sekjen PDIP dalam rilis terpisah sebelumnya telah meminta seluruh kader PDIP untuk bersiap menyambut pengumuman capres PDIP dari Ibu Megawati. Hasto mengatakan pengumuman capres tersebut akan menyesuaikan momentum yang tepat dan bisa kapan saja. Keputusan capres pilihan Megawati itu diambil dengan pertimbangan terhadap dinamika dunia maupun nasional. Bahkan semua kader partai ya harus menyikapi diri baik secara ideologis maupun secara struktural ya. Setiap saat Ibu Megawati Soekarno Putri bisa menemukan momentum yang tepat untuk mengumumkan calon definitif yang akan diusung oleh partai, kata Hasto. Tetapi menariknya di sini bagaimana dengan situasi perkembangannya Pak Prabowo sekarang ini sudah siap-siap ya. Saya sudah katakan dari awal ya, Pak Jokowi memang dari awal mengendorse Pak Prabowo, mengendorse Pak Ganjar begitu kan. Tapi hatinya tetap dia mengarah kepada Pak Ganjar ya. Walaupun dia dekat dengan Pak Prabowo lalu kemudian yakin Pak Prabowo di situ. Ya karena politik Pak Prabowo itu aja begitu kan. Tidak ada yang kemudian bermanuver di situ. Dia yakin akan menjadi capres. Tahu-taunya ya bisa jadi ya di PHP lagi begitu kan. Sudah beberapa kali begitu kan. Tapi perlu diingat kalau sudah diumumkan capres tidak mungkin wakilnya adalah Pak Prabowo begitu ya, karena inilah keputusan partai dari Partai Gerindra yang kemudian mengusung Pak Prabowo di situ begitu. Bayangkan begitu ya. Sudah di awal sudah dipersiapkan menjadi capres ya dari Rakornas Partai Gerindra begitu, tiba-tiba menjadi wakil. Ya, dalam demokrasi tidak menjadi masalah karena ini adalah dinamis politik kita begitu. Tapi perlu diingat kasihan juga begitu kan. Sudah bela-belain Pak Jokowi sana sini, tahu-taunya ya memilih Pak Ganjar di situ begitu kan. Ini sangat menarik sekali, kasihan ya Pak Prabowo di PHP ya. Ya itulah ya tidak mungkin Pak Jokowi memilih Partai Gerindra begitu kan. Tahu sendiri begitu. Ya karena pada hakikatnya semua ini adalah demokrasi kita harus hargai itu begitu kan ya. Apalagi Ibu Megawati kita tentu ya melihat perkembangan Pak Ganjar elektabilitasnya tinggi, tapi perlu diingat ya semakin banyak poros apalagi PDIP ya berani tidak berkoalisi maka kemungkinan besar itu adalah kalah ya. Anies Baswedan sangat mudah untuk memenangkan ini begitu. Strategi-strategi inilah yang kemudian kita bangun di koalisi perubahan untuk melawan Pak Ganjar, untuk melawan Pak Prabowo. Tetapi yang menarik di sini adalah KIB. KIB ini menjadi rebutan begitu, baik dari PDIP, baik dari Pak Prabowo, baik dari koalisi perubahan. Bisa saja ini adalah kemudian KIB bisa bubar begitu kan. Saya prediksi bahwa KIB ini akan kembali kepada koalisi perubahan ya. Kenapa? Karena kalkulasi yang selama ini pertemuan dengan alot sekali dari partai Golkar, Partai PAN dan Partai P3 menunjukkan bahwa ya
kemungkinan besar itu akan pecah ya menjadi dua. Mungkin dari PAN dan P3 akan mendukung Pak Prabowo, tapi di satu sisi sebagian besar akan mendukung koalisi perubahan. Apalagi ya Golkar, saya kira akan masuk kepada koalisi perubahan karena ada satu pernyataan ya dari ketua umum partai yang mengatakan bahwa jangan sampai yang si merah ini berkuasa lagi. Katanya begitu. Ini sangat menarik. Siapa yang mengatakan seperti itu? Tentu ini sudah bisa ditebak, publik sudah tahu siapa mereka. Ketika bermanuver di mana-mana begitu kan ya. Apa yang terjadi selama ini, perbincangan Surya Paloh sangat luar biasa. Kira-kira seperti itu. Kita tunggu saja nanti ya pendeklarasian dari partai PDIP itu sendiri ya terkait dengan pengumuman Pak Ganjar. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.